Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Nah, ini kita membuat video untuk menemani jenengan sahur nggih. Video yang kita buat hari ini adalah tentang tips pengobatan santet. Ya, jadi gini ya lur. Banyak orang itu istilahnya mungkin cerita sama saya, "Mas, aku itu melakukan pengobatan santet." Dilakukan pengobatannya, tapi sudah 2-3 kali terus menerus dan itu akan kembali lagi, kambuh lagi seperti itu. Nah, apa masalahnya ya Mas ya? Nah, di situ saya bertanya, Mbak, Mas, jenengan itu diobatin santetnya, dilepas yang ada di dalam tubuh atau yang berada ditanam di rumah itu sudah diambil sekalian atau belum? Nah, rata-rata jawabannya adalah cuma yang berada di dalam tubuh dibersihkan. Nah, menurut saya, mohon maaf, kalau seperti itu nanti akan tumbuh lagi sebelum pokoknya, induknya atau babonnya yang berada di dalam rumah atau alamat jenengan itu belum diambil. Nah, kita contohkan seperti ini ya lur. Ini adalah kartu. Katakanlah saya ingin menyantet kameramen kita Immanuel Damasita Dharma. Nah, ini kita santet ya. Ini saya itu ngirimnya itu ke alamat Mas Noel gitu loh, jebret. Nah, ini sebagai contoh, ini adalah tubuhnya Mas Noel. Ini itu santet ini, ibaratnya aku kasih kartu sebanyak ini nggak akan masuk ke dalam tubuhnya Mas Noel dalam sekaligus, lur. Tapi ini ada satu persatu tahap, nggih. Ibaratnya pas neton, tidak dipuasa, terus pikiran kosong, emosi berlebihan. Nah, ini pas joker. Ini pada saat jenengan merasakan ngantuk yang sangat beramat sangat di waktu maghrib. Nah, sebisa mungkin kalau maghrib jangan tidur nggih, lur. Nah, ini katakanlah yang sudah masuk ini. Terus ada dukun mengobati, mengeluarkan ini dari tubuhnya Mas Noel. Ini diambil, jebret. Nah, tapi yang di sini belum diambil, ya sama saja lur. Nanti ini akan tumbuh lagi. Nah, pertanyaannya mungkin, terus bagaimana Mas cara menyembuhkannya? Yang menyembuhkannya adalah ini ya lur ya. Babonnya ini harus kita angkat terlebih dahulu. Babon harus kita singkirkan, babon harus kita ambil, jebret. Setelah itu baru yang ada di dalam tubuh kita bersihkan. Nah, apakah selesai? Selesai. Nah, tapi ini belum selesai jika ini tidak dipagar, gitu loh. Setelah tubuh bersih, alamat kita bersih atau pokoknya bersih, sebaiknya kita pagar. Nah, setelah dipagar itu, itu nanti akan terjadi banyak reaksi ya lur ya. Katakanlah mungkin si dukun sana itu merasa gagal, disantet kok enggak mati, disantet kok enggak sakit. Nah, mungkin mengirimkan lagi. Nah, kalau pagarnya bagus, nanti akan mental, terdengar suara ledakan di atas genteng dor. Itu wajib. Karena kenapa? Gesekan energi itu harus selalu ada dalam penarikan pusaka, dalam pengiringan santet. Itu harus ada selalu ledakan gitu. Dor atau apa. Nah, katakanlah nyuwun sewu jenengan kok, Mas, saya tiba-tiba jatuh sakit setelah atap rumah saya terdengar suara ledakan. Nah, itu berarti wis jelas kiriman. Nah, seperti itu. Dan di sini ya lor ya, saya menjelaskan juga pagar santet ini juga macam-macam. Cuman ingin menjadi pagar tok ada, jadi tembok tok ada, jadi pemantul ada. Nah, yang dimaksud sebagai pemantul itu apa Mas? Jadi kita membuat pagar dengan media santet. Kita menggunakan garam, kacang hijau, jarum, apa namanya Mas? Garam udah. Nah, itu. Jadi semuanya itu punya fungsi masing-masing ya. Kacang hijau itu nanti kalau ada orang nyerang akan balik masuk ke nadi. Nanti pembuluh darahnya atau apa kalau di rongsen ini ada seperti yang menyumbat. Nah, itulah kacang hijau. Terus yang kedua jarum. Jarum yang kita tanam nanti ada orang menyerang kita akan membalik menyerang. Nah, yang keserang nanti bisa dua lur.
dukunnya atau yang menyuruh. Karena itu tadi menurut perjanjian awalnya, tompo resik, terima bersih, atau ditanggung sendiri. Biasanya seperti itu kalau dukun-dukun bermainnya. Nah, terus kita yang terakhir itu kalau memang sudah benar-benar nggak bisa dikasih hati, biasanya kita menggunakan welat bambu wulung. Itu nanti bisa sebagai pemotong, juga bisa sebagai penyerang. Nah, oke ya lur ya. Jadi saya pada pagi hari ini memberikan tip. Kalau katakanlah dengan berobat, yang harus yang tuntas sekalian. Jadi pokoknya induknya itu yang harus diambil dulu. Pokoknya itu ya lur ya. Karena saya katakanlah ada orang yang ingin menyantet jenengan, itu yang pasti ditanyakan adalah nama, alamat. Nah, prosesnya itu yang dikirim ke alamat dulu. Bisa dikatakan dengan media mungkin disebar disebar media ke rumah atau apa. Nah, itulah dulu yang harus wajib diambil. Yang harus diambil wajib itu. Kalau yang di tubuh yang diambil duluan, percuma, nanti hanya akan menghabiskan energi, menghabiskan biaya untuk membersihkan lagi sampai yang dikirim itu habis. Nah, itu sebagai apa ya lur ya? Mungkin edukasi soal santet. Semoga bermanfaat. Oh ya, satu lagi ya lur. Banyak orang yang bertanya, "Mas, ciri-ciri orang kena santet itu seperti apa?" Satu, dia akan merasakan sakit di waktu dan jam yang sama. Katakanlah nyuwun sewu, habis maghrib sampai jam 8 malam tangannya gini, atau dia buta atau bagaimana. Nah, itu seperti itu. Jadi sakit di waktu dan jam yang sama. Tapi mohon maaf loh ya lur, diperhatikan dulu. Kalau bisa cek medis dulu, jangan langsung ke santet. Tapi cek medis dulu. Kalau di medis baru tidak ada apa-apa, oke, kita gunakan dengan non medis. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Asam lambung dan mah itu adalah ciri-cirinya sama seperti santet. Nah, itu kan dada sesek, perut sakit, sesak nafas, keringat dingin dan lain sebagainya. Dan itu nanti kalau sakitnya maghrib paling jam 12 sudah kelar, paginya normal lagi. Nah, itu terus itu yang terlihat nyata. Yang kedua, bisa menggunakan daun kelor. Daun kelor itu kalau orang normal, orang biasa, kita akan mengunyahnya, itu rasanya pahit, getir, pedas. Kalau orang normal, pahit, getir, pedas. Nah, kalau orang terkena santet, guna-guna, pelet dan lain sebagainya, dia akan merasakan manis, sepet, seperti mungkin jamu muda. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga bisa menggunakan kopi pahit. Mas Hendri, woi, ini tolong ngambil kayak gini Mas. Yang ketiga menggunakan kopi pahit. Nah, kopi pahit ini, ya betul kopi pahit. Cepet ki, jikok lagi. Mumpung ono nganune semute, nah nggak apa-apa. Menggunakan kopi pahit ya lur. Ini seperti ini digaris, jebret. Lalu ditaruh di bawah tempat tidur. Doanya cuman niatmu saja. Misal nyon sewu nggih, katakanlah kita wiridan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang memberikan kita perlindungan hanya Tuhan Yang Maha Esa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu kita tiupkan ke kopi pahit ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu kita bilang, "Duh Gusti Allah, aku pengen ngerti sejatine apa to sing ning jero awakku." Nah, di sini nanti akan ada 3 perubahan. 1, tidak berkurang sama sekali. Itu artinya tidak wajar. Kok malah tidak wajar, Mas? Karena kopi pahit itu kopi pahit itu akan mengendap atau menguap. Jadi kalau berkurang sedikit segini ya lor ya. Ini wajar. Ya. Kalau yang kedua itu adalah berkurang sedikit. Kalau berkurang sedikit wajar. Kalau tidak berkurang
tidak wajar. Saya tekankan sekali lagi, kalau berkurang wajar, tidak berkurang tidak wajar. Tapi kalau berkurangnya banyak banget segini setengah senti, itu sangat amat tidak wajar. Nah, jadi seperti itu lur. Itu nanti masukkan kolong tempat tidur atau di rumah. Nah, itu ini komplit kok lur, bisa untuk mengecek tempat usaha dinakalin orang dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini adalah cuma sebagian tips saja, karena kita hanya bisa melakukan satu kali take dalam kita membuat video, karena alat yang biasa kita gunakan untuk mengedit sedang KO. Oke lur, mungkin ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Semoga ini puasa teman-teman semua dulur Jalur Jogja lancar semua, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Oke lur, selamat pagi, selamat sahur, salam rahayu. Gas.